Kali ini kita akan membahas tentang pemulihan perekonomian desa pasca pandemi COVID-19 ke depan. Mari saksikan. Action. Pemulihan ekonomi desa pasca pandemi COVID-19, yang mana kita ketahui bahwa dana desa sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Nah, 5 tahun berjalan, ini berarti diberikan kepada desa untuk mengelola sumber daya alamnya maupun peningkatan sumber daya manusianya. Dengan pandemi COVID-19 ini yang kita rasakan bersama bahwa perekonomian baik itu secara nasional maupun sampai kepada tingkat desa hari ini sangat diperhatikan. Maka tema kali ini adalah pemulihan ekonomi di desa pasca pandemi COVID-19 yang ada di desa. Yang mana program ke depan, ya, arah dan tujuan yang kita harapkan adalah tidak lain kembali kepada kebudayaan desa. Yang mana kebudayaan desa selama ini adalah desa atau masyarakat yang berbudaya, yang saling bersama, yang saling kebersamaan untuk meningkatkan baik secara individu, secara kelompok maupun secara keseluruhan, baik dari aspek ekonomi, baik aspek pendidikan maupun harapan dan kesejahteraan masyarakat desa. Bahwa sesungguhnya pemulihan ekonomi yang ada di desa pasca pandemi nanti, kita harapkan ada beberapa strategis yang akan kita sampaikan. Saya menyampaikan ada 4 strategis untuk pemulihan ekonomi yang ada di desa pasca pandemi COVID-19. Yang pertama, desa dengan diberikan pemerintah pusat dana desa di tahun 2020 sampai kepada nantinya 2021 harus melakukan yang namanya, yang pertama adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang dimaksud ini adalah yang mana desa selama ini menghasilkan, yaitu hasil produktif dari desa, baik itu masalah pangan maupun sandang, yang mana desa selama ini tidak ada ketergantungan kepada baik secara wilayah lain maupun negara lain. Dengan terjadinya COVID-19 ini, kita akui bahwa banyak negara membutuhkan kerjasama dengan negara-negara lain, terutama Indonesia, terkait dengan pangan dan sandang, terutama pangan, bahwa produk yang dihasilkan baik itu padi maupun yang lainnya, bahwa negara lain sangat membutuhkan saling memberikan kontribusi yang disebut dengan adalah usaha ekspor impor. Jadi pada pandemi COVID-19 ini dunia mengalami kemunduran baik dari aspek ekonomi maupun ketersediaan pangan. Jadi masyarakat desa harus bersedia, harus siap untuk mengelola pangan tetap tidak kekurangan di desanya. Yang kedua, bahwa untuk pemulihan ekonomi di desa pasca COVID-19 ke depan adalah revitalisasi badan usaha milik desa. Kita akui sekarang sudah 5 tahun berjalan dana desa di negeri tercinta ini. Pertanyaannya, apakah badan usaha milik desa yang dikelola oleh kepala desa sudah terbentuk? Yang kedua, apakah badan usaha milik desa yang ditangani oleh kepala desa sudah berkembang? Nah, pertanyaan yang dua ini akan terjawab sendiri oleh kepala desa, terutama oleh pemerintah daerah yang memberikan support, yang memberikan edukasi, dan juga terutama dengan teman-teman pendamping desa. Ini semua tidak terlepas, terutama dimulai dari niat
pertama adalah kepala desa sebagai pengguna anggaran dana desa. Yang kedua adalah peran pemerintah daerah melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa. Apakah ini digalakkan pembentukan dan pengelolaan dan pengembangan badan usaha milik desa? Jika ini sudah, maka kita bisa mengajak seluruh masyarakat desa untuk meningkatkan badan usaha milik desanya. Kita lakukan namanya yang kedua, revitalisasi badan usaha milik desa. Yang mana revitalisasi akan diharapkan ke depan sebagai program pemerintah untuk pemulihan ekonomi desa adalah yaitu mengelola dan meningkatkan wisata-wisata yang ada di desa. Dengan adanya wisata-wisata di desa ini bisa menjadi tambahan pendapatan, baik secara pendapatan asli desa, begitu juga pendapatan masyarakat desa. Dan seterusnya, adanya produk unggulan yang dimiliki oleh desa ini bisa dikelola oleh desa melalui badan usaha milik desa dan bisa dijadikan salah satu sebagai lumbung-lumbung produk unggulan yang bisa dikembangkan, bisa dijual belikan kepada baik antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, bahkan antar provinsi. Seluruh negeri ini menikmati dari produk unggulan desa tersebut. Dan bahkan kita bisa dengan situasi saat ini bahwa bisa kita mempromosikannya tidak hanya secara nasional, bahkan sampai kepada secara internasional. Jadi produk unggulan desa ini bisa kita pasarkan secara nasional maupun secara internasional untuk tujuan mendapatkan income masyarakat desa dan juga pemerintah desa melalui pengelolaannya adalah badan usaha milik desa. Yang ketiga, dengan situasi globalisasi saat ini tidak hanya di tingkat perkotaan, harapannya sebagai program ke depan desa harus mampu menjadikan desanya setara dengan perkotaan. Yang disebut dengan situasi saat ini adalah desa digital. Desa harus memiliki wifi, desa harus memiliki aset-aset untuk pengembangan yang bertaraf, tidak hanya bertaraf nasional, bahkan bisa bertaraf internasional. Dengan adanya digital yang diciptakan desa melalui wifi, masyarakat bisa memanfaatkan wifi dan juga ini bisa dikelola oleh BUMDes dengan masyarakat sehingga BUMDes juga mendapat penghasilan. Ditambah dengan adanya digital ekonomi desa ini, berarti desa sudah menjadi desa digital. Dengan adanya desa digital, bagaimana program pemerintah menjadikan satu kerjasama, apakah nanti melalui Kementerian Desa, melalui pemerintah daerah untuk kerjasama dengan yang namanya e-komersil. Yang mana e-komersil ini seperti kita ketahui hari ini sudah berkembang di wilayah Indonesia ini terkait dengan pemasaran produk. Bisa kita kerjasama dengan Tokopedia, bisa kita kerjasama dengan Shopee, bisa kita kerjasama dengan apapun yang bisa menghasilkan untuk pendapatan desa, sehingga target dan tujuan desa digital itu tercapai. Sehingga baik produk unggulan, wisata desa bisa kita pasarkan, bisa kita promosikan, tidak hanya secara nasional, bahkan secara internasional. Jadi para mancanegara bisa hadir ke desa melihat baik budaya, baik ekonomi maupun wisata yang ada di desa. Seterusnya harapan ke depan yang mana yang keempat itu adalah karya tunai dari dana desa yang diberikan kepada desa untuk terutama prioritas penggunaan dana desa 2021 ke depan berdasarkan Permen nomor 13 tahun 2020 terkait dengan prioritas penggunaan dana desa 2021, yang mana salah satunya adalah padat karya tunai. Dengan ada dana desa
ketika dana ini diperuntukkan untuk kegiatan baik sewa kelola, ini harus melibatkan masyarakat baik secara desanya maupun secara desa yang lain. Artinya padat karya tunai ini adalah melibatkan masyarakat dalam setiap pekerjaan penggunaan dana desa. Tidak hanya harapannya kita harapkan ke dana desa saja, tetapi ketika daerah menggunakan dana daerahnya untuk pembangunan yang ada berlokasi di desa, masyarakat desa yang di sekitar tersebut harus diberdayakan yang disebut dengan padat karya tunai. Tujuannya apa? Agar pendapatan masyarakat desa lebih meningkat dan ekonomi mereka semakin hari semakin baik. Ini semua yang 4 item yang saya sampaikan ini tidak terlepas peran kita semua, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah harus memikirkan masa depan generasi-generasi masyarakat yang ada di pedesaan. Begitu juga sebagai kepala desa harus transparansi, harus mengajak kerjasama seluruh masyarakat desa, bahwa sedikit banyaknya masyarakat desa bergantung harapan besar terhadap dana desa yang kepala desa kelola. Untuk itu semua yang saya sampaikan untuk pemulihan ekonomi desa pasca pandemi COVID-19 ini adalah tidak terlepas dari niat hati kita, baik kepala desa, baik pemerintah daerah selaku bupati dan wali kota, begitu juga gubernur maupun bapak Kementerian Desa, Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan seluruh pengawasan baik itu dari kepolisian, kejaksaan, bahkan Bapak Presiden harus sama-sama kita memberikan dukungan besar bagaimana pemulihan perekonomian di desa ke depan lebih baik dan lebih maju. Yang mana selama ini desanya sangat memperhatikan yang disebut dengan sangat tertinggal, menjadi lebih baik, menjadi berkembang, menjadi maju, sehingga desa yang kita anggap di pegunungan, di pelosok menjadi berkembang, menjadi desa digital, menjadi minat mancanegara, menjadi memiliki produk unggulan dan pendapatan masyarakat yang meningkat, dan pendapatan asli desanya semakin tahun semakin meningkat. Ini semua tidak lain dimulai dari niat kita. Dengan kebersamaan kita semua, kita yakin dan percaya masyarakat Indonesia, baik kepala desa, baik pemerintah daerah, masih ada niat untuk membangun bangsa dan negara ini. Jika itu kita mulai semua secara sama-sama, saya yakin Indonesia ke depan mampu menyaingi dunia lain, mampu menyaingi dunia-dunia yang berkembang. Untuk itu, apa yang saya sampaikan dari pemulihan ekonomi desa pasca pandemi COVID-19 ini, Anda yang menentukan.